Program paket berita teraktual Kota Jombang yang dihimpun dari reporter Radio Citra 98,2 FM. Ikuti kupasan berbagai hal yang terjadi di Kota Jombang, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga kriminalitas. Hanya di Liputan 98,2 FM. Assalamualaikum para warga. Hari ini saya sudah berhasil ketemu dengan Mas Malikul Amin. Itu salah satu YouTuber yang keren banget. Nanti biar dijelaskan sendiri. Nah, pada kesempatan hari ini kita, sebelum ngomongin soal profesi sampingannya sebagai seorang YouTuber, Tantri mau tanya dulu perihal masalah anggota DPR RI dan MPR yang minta fasilitas untuk rapid test corona berikut plus anggota keluarganya. Nah, kira-kira gimana pendapat Mas Malikul nih? Silakan. Terima kasih banyak Mbak Tantri atas atensi yang telah diberikan. Sebelumnya salam kenal, saya Malikul Amin. Terkait pertanyaan Mbak Tantri, saya akan sedikit berkomentar. Menurut kami, hal yang wajar sebagai pejabat negara mencemaskan kesehatan dirinya dan juga keluarganya. Akan tetapi saya kurang sepakat apabila pemeriksaan itu dianggarkan dengan kas negara atau memakai uang APBN. Kalau menurut saya sebagai anggota DPR dan MPR pastinya sudah difasilitasi oleh negara dengan adanya askes. Bisa memanfaatkan askes tersebut, bisa memanfaatkan askes tersebut untuk periksa di rumah sakit terdekat. Menurut Mas Malikul Amin, kira-kira kalau mereka ikutan gratis tidak menjadi gratis diperuntukkan bagi rakyat yang pengen tahu cek kesehatannya, sementara mereka dengan gaji yang besar. Ada beberapa netizen yang mengatakan bahwa mereka tidak punya empati, tidak punya hati dan sebagainya. Nah, kira-kira sebagai rakyat apa pendapat Mas Malikul Amin tentang masalah ini? Kemudian ngomong-ngomong Mas Malikul, kan Anda ada di Pulau Madura ya, bisa ceritakan juga sehubungan dengan corona ini dan mengharuskan kita stay at home. Kira-kira bisa diceritakan para warga nggak? Madura seperti apa? Apakah sepi, Jombang, di Surabaya, di Malang, atau masyarakat masih tetap beraktivitas seperti biasa, atau ini dari Madura? Baik Mbak, kalau mereka memanfaatkan fasilitas check up gratis yang disediakan oleh pemerintah, itu juga wajar bagi kami karena mereka juga bagian dari rakyat Indonesia. Sedangkan corona sendiri ini adalah wabah nasional, bahkan wabah internasional, virus yang mematikan dan juga merugikan masyarakat yang lain ketika dia terjangkit. Artinya penyakit itu tidak diderita sendiri, akan tetapi mudah menularkan kepada orang lain. Andai kata semisal Bapak Menteri ataupun Ketua DPR RI, beliau terjangkit corona, maka lingkungan sekitarnya juga itu akan dirugikan. Jadi menurut kami kalau mereka memanfaatkan pemeriksaan laboratorium tes corona secara gratis yang disediakan oleh pemerintah yang memfasilitasi, yang sengaja difasilitaskan untuk masyarakat umum, itu juga sah-sah saja karena mereka juga bagian dari WNI. Untuk Madura, alhamdulillah untuk saat ini di data Kominfo belum ada penderita yang positif, belum ada satupun penderita yang positif. Dan alhamdulillah atas dasar kesadaran masyarakat memilih stay di rumah. Untuk kota sendiri sudah tidak lagi terlihat orang lalu lalang seramai sebelumnya, sebelum ada virus corona. Dan juga ada kerjasama proaktif pihak Polres dan juga Pemkab bekerjasama bersinergi untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat. Semisal ketika ada orang mau hajatan atau mungkin mengadakan pengajian, sebelum kegiatan berlangsung, Muspika datang ke tempat tersebut untuk menunda acara sebelum acara terlaksana. Kemarin itu di Ratu Ibu sempat ada mau menjalankan resepsi, cuma dibubarkan oleh pihak Polres. Dan alhamdulillah selaku
selaku penyelenggara itu sadar, tuan rumahnya sadar dan membubarkan diri. Kita patut kasih apresiasi nih para warga bahwa Madura masih 0 yang terjangkit virus corona. Dan ternyata anekdot masyarakat selama ini bilang bahwa orang Madura itu susah aturannya, ternyata enggak juga ya. Dan malah bisa kita contoh untuk saudara-saudaraku yang ada di Jombang, saudara-saudara kita yang ada di Madura juga taat ya untuk stop. Nah, Mas Maliku, dengar-dengar juga putrinya mondok ya di Jombang. Perasaannya melihat putrinya ada di pondok yang notabene harus berkumpul dengan banyak teman-temannya di asrama, terus kegiatannya macam-macam. Gimana perasaan sebagai seorang ayah yang putrinya lagi mondok dalam situasi corona seperti ini? Apakah dipulangkan, diliburkan, atau bagaimana? Bisa dijelaskan ya ke pendengar Citra FM? Kami selaku wali murid, wali santri juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yayasan dan juga pihak MTSN yang telah memberikan fasilitas dan juga perhatian untuk putri kami, sehingga keamanan dan juga kesehatannya tetap terjaga. Untuk proses belajar mengajar, kegiatan belajar mengajarnya tetap lanjut dengan cara kelas online. Artinya ketika dipulangkan tetap ada koordinasi dengan pihak sekolah. Kebetulan anak saya sekolah di MTSN 3. Pagi tadi wali murid membentuk grup WA yang isinya di situ seluruh wali santri, wali murid atau wali santri dan juga guru-guru yang ada, guru-guru mapel yang ada. Nanti setiap hari siswa-siswi itu akan dikasih soal dengan dibimbing orang tua. Diharapkan siswa dan siswi yang ada itu mengerjakan soal. Artinya walaupun libur selama 2 bulan, proses belajar mengajar itu tetap ada, tapi belajar lewat jarak jauh atau belajar online, istilahnya homeschool. Demikian, Mbak. Oke, nah sekarang ini nggak ada kaitannya dengan corona ya, Mas Maliko. Ini masalah menjadi seorang YouTuber. Sekarang kita alih bentar deh. Kira-kira bisa diceritain singkat nggak sih? Barangkali pendengar 982 Citra FM ini juga ada yang pengen jadi YouTuber kayak Mas Malikul. Caranya seperti apa? Secara singkat deh. Kemudian piye? Katanya bisa kaya raya kalau menjadi seorang YouTuber, dan gajinya itu berapa. Terus kalau sudah musim corona gini, kalau mau ngeliput-ngeliput seperti apa dan gimana, bisa diceritakan ya sebagai selain ngomongin corona biar nggak jenuh nih pendengar 982 Citra FM. Silakan. Untuk YouTube sendiri itu bagian dari hobi Mbak Tantri, seperti bermain Facebook, Twitter dan juga Instagram. Itu memang panggilan jiwa dari diri pribadi masing-masing yang hobi bersosmed. Untuk gaji sendiri itu bagi saya bonus. Sebagai YouTuber pemula, merasa senang ketika memang mendapatkan pengakuan bisa menjadi partner dari pihak YouTube, di mana ketika sudah termonetasi otomatis ada iklan di sana. Untuk penghasilan sendiri ya lumayan sekedar buat beli bensin. Untuk konten yang saya sajikan itu berkaitan dengan edukasi, budaya, seni, dan pariwisata. 4 konten itu saya pertahankan. Dan walaupun amatiran, alhamdulillah juga banyak yang menonton dan juga banyak mensubscribe. Bagi pendengar yang berkenan mensubscribe channel saya, silakan di searching di YouTube Malikul Amin. Di sana jelas dengan adanya virus corona, aktivitas saya sebagai YouTuber pasti terganggu. Apalagi konten yang saya angkat kebanyakan konten-konten budaya atau karapan sapi. Kemarin tanggal 22 ada Kapolres Cup sudah matang, kegiatan akan dilangsungkan, ternyata ada corona sehingga dibatalkan. Demikian, Mbak. Untuk YouTube itu bagi saya hobi, bukan sebuah profesi. Jika ada gaji itu bonus. Untuk berangan-angan menjadi miliarder di YouTube kalau bukan artis itu hanyalah mimpi. Kecuali Allah berkehendak, Mbak. Untuk YouTuber pemula ya sekedar cukup buat beli bensin, gitu aja. Terima kasih, Mbak. Siapapun bisa menjadi YouTube, entah itu petani, buruh, bangunan, perawat, bidan, ataupun juga seorang penyiar. Modalnya satu, punya HP, bisa buat ngerekam video, dan ada kuota internet. Demikian, Mbak. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga senantiasa sehat selalu. Makasih, Mbak Tantri.
Terima kasih Mas Malikul, salam buat keluarga. Semoga Madura selalu baik-baik aja. Mas Malikul, amin, bersama keluarga juga selalu sehat, bahagia. Nah, demikian tadi para warga, Tantri bersama Mas Malikul, amin. Dan tetap di 982 Citra FM. Sampai ketemu kembali, salam sehat.